Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh menikmati anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kita. Sebab itu pagi hari ini mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Minta perkenanan Tuhan, minta kasih setia Tuhan terus menyertai hidup kita. Pagi hari ini kami ada di altar-Mu Tuhan, memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Kami datang memuji menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami datang memuji. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Perbuatanmu
merisai hidup kami. Ada Tuhan yang memegang hidup kami. Ada Tuhan yang merancangkan masa depan yang terbaik bagi kami. Sebab itu kami perlu Engkau pagi hari ini Tuhan, sumber perlindungan kami. Terima kasih, terima kasih. Badai bergelora dalam hidup kami. Kami tetap percaya ada tangan Tuhan yang perkasa yang memegang hidup kami. Tuhan sumber kekuatan kami. Tuhan sumber perlindungan kami. Menyertai kami sekarang dan selamanya. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut, kami tidak akan cemas. Sebab Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami hebat. Oh, kami tenang bersama-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Kami tenang sebab ada Tuhan yang bersama kami. Kami aman di dalam hidup kami. Di bawah kepak sayap-Mu kami berlindung. Kau sumber perlindungan yang teguh.
kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. segala perkara dapat ku tahu. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya, Katakan segala perkara, segala perkara dapat ku tahu. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya, Tuhan setia. hari ini apa yang menjadi pergumulan beratmu? Serahkan dan letakkan di kaki Tuhan. Dengan iman katakan, Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, itu yang akan memampukan kita untuk terus melihat karya Tuhan dinyatakan, untuk terus melihat mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan hari-hari ini, tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan engkau, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan di hari-hari ini. Mari angkat tanganmu dan percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku meletakkan segala kekhawatiranku di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan aku percaya aku dapat menanggung segala perkara yang terjadi di dalam hidupku. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya. lebih lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung. amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Ku tetap Percaya. Lebih lagi dengan iman katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya, Tuhan. ku tetap percaya. Ku tetap percaya, Tuhan. Sekali lagi katakan, Ku tetap percaya, Tuhan setia. haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan. Tetap percaya, Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang setia, Tuhan yang memberikan kesanggupan, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk menanggung segala perkara yang terjadi di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Apapun yang terjadi, kami terus berkata, Tuhan kami baik, Tuhan kami hebat, Tuhan kami dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dan pujian penyembahan kami pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari dengan kasih Kristus, Bapak Dolfi akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan buat kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan Tuhan, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh datang dan bersekutu kepadamu Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami Tuhan.
Terima kasih Bapa di dalam surga, bahwa kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh tetap selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena atas segala anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami terus bawa di dalam doa buat negara kami, bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan belas kasihan buat bangsa ini Tuhan. Berbagai masalah apapun yang dihadapi oleh bangsa ini, Tuhan senantiasa menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Bahkan pemerintahan yang ada yang Tuhan masih percayakan Tuhan untuk memimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden sampai para jajarannya, menteri yang ada. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka dan senantiasa kekuatan kesanggupan buat mereka untuk memimpin bangsa ini Bapa. Bahkan para kepala-kepala daerah yang memimpin setiap daerah yang ada, Tuhan juga senantiasa turut campur tangan. Biarlah daerah yang mereka pimpin semua boleh terlaksana dengan baik Bapa. Ada damai sejahtera di tengah-tengah setiap daerah yang ada. Keamanan, stabilitas politik yang ada boleh terkendali dengan baik Bapa. Menjadi doa kami, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus bawa di dalam doa buat gereja kami, gereja yang kami cintai, buat Efrata yang ada. Tuhan tolong, biarlah gereja yang kami cintai ini Tuhan senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan para pemimpin yang ada dari Bapak Gembala yang senantiasa yang Tuhan percayakan memimpin gereja ini, buat Bapak Gembala sekeluarga Tuhan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, pengurapan, kesehatan buat beliau untuk memimpin gereja ini Tuhan. Berikan hikmat daripada Engkau Bapa, kekuatan yang Tuhan berikan, sukacita yang Tuhan senantiasa berikan buat beliau Bapa. Bahkan para hamba Tuhan yang membantu pelayanan yang ada di tempat ini juga Tuhan senantiasa menolong, memberikan kekuatan buat mereka sebagai alat-Mu Tuhan untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja ini Bapa. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Ibu Gembala Penasihat, Ibu Trivena juga kami bawa terus beliau ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menolong, memberikan kesehatan umur panjang kepada beliau Bapa. Terima kasih. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di Efrata juga kami terus bawa di dalam doa. Tuhan senantiasa turut campur tangan buat gereja ini Tuhan, jemaat Tuhan yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami yakin dan percaya di hari yang baru ini, sebelum kami memulai segala aktivitas yang ada, Tuhan senantiasa menolong kami semua yang ada. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami, menerangi setiap jalan hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Anda kembali pada kesempatan hari ini dalam saat teduh pemuridan. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan growing in faith, bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus mengatakan pada kita bahwa untuk menjadi pengikut-Nya, kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Pada masa itu, para murid harus mengikuti gurunya agar mereka dapat melihat langsung cara hidup dan gaya hidup dari guru yang mereka ikuti. Nah, para murid pun mengikuti Tuhan Yesus selalu. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, para murid mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga mereka dapat secara langsung melihat bagaimana cara Yesus Kristus hidup, bagaimana gaya hidup dari Tuhan Yesus Kristus.
sekaligus ketika mereka mengikuti Yesus, mereka juga bisa melihat bagaimana kasih, kuasa dan otoritas yang dimiliki oleh Tuhan bekerja dalam kehidupan Tuhan Yesus, melalui kehidupan Tuhan Yesus, dan berdampak buat orang-orang yang bersentuhan dengan Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, suatu hari Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea. Tuhan Yesus mengajak mereka dengan maksud agar mereka dapat makin mengenal dirinya dan mengalami sendiri kuasa dan otoritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat kisahnya yang terdapat di dalam Matius pasal ke-8 ayat 23 sampai ayat ke-27. Saya akan bacakan ayat-ayat ini buat kita semua. Ada baiknya buat Anda yang membuka Alkitab atau bisa membaca teks ini dengan jelas melalui handphone, smartphone Anda, tablet atau televisi, Anda ikut membaca bersama saya. Mari kita baca ayat ini. Matius pasal 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ayat ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Bangunlah, Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dari kisah ini kita lihat, ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea, ternyata ketika dalam perjalanan di tengah Danau Galilea, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Nah, ketika perahu itu ditimbus gelombang, diombang-ambingkan oleh gelombang, oleh badai yang ada di danau, para murid ketakutan. Para murid mulai kehilangan keberaniannya. Di ayat ke-25 mereka di dalam ketakutan membangunkan Tuhan Yesus. Mereka berseru, Tuhan tolonglah, kita binasa. Para murid mengalami ketakutan. Dan apa yang menyebabkan murid-murid takut terhadap masalah yang muncul? Mengapa mereka takut? Meskipun mereka tahu Tuhan Yesus ada bersama mereka di dalam perahu. Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka di ayat ke-26 dari Matius pasal 8 tadi. Alasan kenapa murid-murid takut dinyatakan oleh Tuhan Yesus dengan jelas. Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Para murid takut terhadap gelombang yang menderu, yang mengombang-ambingkan kapal yang mereka tumpangi, sehingga mereka ketakutan kalau mereka nanti binasa, mati, tenggelam di danau yang sedang diterpa badai itu. Mereka takut karena mereka kurang percaya kepada Tuhan. Karena kurang percaya, kurang iman kepada Tuhan, maka muncullah ketakutan mencengkeram para murid yang ada di perahu. Sekalipun saat itu Tuhan Yesus sedang bersama mereka. Inilah yang terjadi dalam kehidupan para murid saat itu. Dan saya percaya itu banyak terjadi dalam kehidupan kita pada masa sekarang juga, Bapak Ibu. Seringkali ketika masalah, gelombang masalah datang menerpa kehidupan kita, kita jadi takut dan khawatir. Aduh, bagaimana ini? Bisnisku bisa hancur kalau terus-menerus begini.
pelanggan yang biasanya beli kepada saya sekarang tidak lagi melakukan pembelian. Alasannya keuangan mereka juga lagi mepet, lagi seret. Penjualan mereka pun lagi turun. Kalau begini terus, perusahaanku bisa hancur. Kalau begini terus, keluargaku juga terancam dalam bahaya. Keuangan keluargaku bisa terimbas dampaknya. Bagaimana kalau aku tidak bisa lagi membiayai keperluan rumah tanggaku? Bagaimana kalau aku tidak bisa lagi membiayai sekolah dan kuliah anak-anakku? Ketika gelombang masalah menerpa kehidupan kita, ada banyak dari antara kita yang kita jadi ketakutan. Kita dicengkeram dengan kekhawatiran dan ketakutan. Hal tersebut muncul karena kurang percaya, kurang iman kepada Tuhan. Ya, mungkin kita percaya Tuhan Yesus. Ya, dengan mulut kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi dalam praktek sehari-hari, kita belum bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, iman itu berkaitan dengan percaya, tetapi juga mempercayakan kehidupan kita kepada pribadi yang kita percayai. Iman itu artinya berserah diri kepada Tuhan yang kita percayai. Percaya sepenuhnya. Walau apapun yang terjadi, tetap percaya, tetap beriman, tetap berserah diri hanya kepada Tuhan. Itulah iman. Itulah percaya yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, untuk mengatasi ketakutan dalam kehidupan ini, kita harus membangun iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Kalau tidak, ya kita akan lemah terus iman kita. Ketika berhadapan dengan masalah, dengan badai yang menerpa dalam kehidupan kita, kita jadi takut dan khawatir, kita jadi kehilangan pengharapan. Untuk itu kita harus terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Kita harus mengalami pertumbuhan dalam percaya kita kepada Tuhan Yesus. Growing in faith. Ya, growing in faith. Kita harus terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu ketika, Bapak Ibu, ada seorang bapak, ya dikisahkan di Alkitab, membawa anak laki-lakinya yang bisu karena kerasukan roh jahat. Orang tersebut, ya bapak tersebut sudah minta pertolongan kepada para murid Tuhan Yesus. Tetapi ternyata bapak ini kecewa karena para murid tidak bisa menolong anak dari bapak tersebut. Maka datanglah bapak tersebut, datanglah orang tersebut kepada Tuhan Yesus. Dan ketika orang itu sudah berjumpa kepada Tuhan Yesus, orang itu segera menjelaskan duduk perkaranya kepada Yesus. Dan kemudian dia berkata di ayat dari Markus pasal 9 ayat 22, bapak itu berkata kepada Tuhan Yesus, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Ayat ini, ya kisah ini terdapat di Markus pasal ke-9. Di ayat ke-22, ya saya akan bacakan kisahnya, ya. Ketika orang itu bertemu dengan Yesus, orang ini mengatakan seperti ini, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Wah,
Ini jawaban yang cukup membingungkan sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Ketika Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayah anak itu berteriak, aku percaya Tuhan kepadamu. Tapi sekaligus dia menyadari kekurangan imannya. Karena itu dia berkata, tolong aku yang kurang percaya ini. Bapak Ibu, kadangkala dalam kehidupan ini kita rasakan iman kita terasa lemah, kurang percaya. Ketika kita berhadapan dengan badai kehidupan, persoalan, permasalahan yang begitu besar, kita tahu kita punya Tuhan, tapi kita rasakan iman kita kurang. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Kita bisa belajar dari para murid Yesus ya, ketika tadi ada di perahu, lalu perahu itu ada di tengah danau, sedang ada badai, diombang-ambingkan oleh badai, gelombang yang besar hingga hampir tenggelam. Kita bisa belajar ya, di atas perahu yang diombang-ambingkan gelombang, para murid berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah kita binasa, tolong aku, kami binasa. Kalau engkau tidak berbuat sesuatu, kita binasa. Para murid menyadari kekurangan mereka, lalu datang dengan jujur pada Tuhan. Tuhan tolonglah, tolong kami. Kalau engkau tidak bertindak, kami binasa. Demikian pula kita bisa belajar dari anak, dari ayah ya, maksudnya dari ayah, dari anak yang bisu tadi. Ketika sudah minta pertolongan pada murid Yesus, ternyata para murid Yesus mengecewakan dan tidak bisa menolong anaknya. Ayah anak ini minta tolong pada Yesus. Dan ketika ayah dari anak ini merasa percayaku kurang, lihat apa yang dinyatakan oleh, apa yang dikatakan oleh ayah dari anak ini. Saya akan bacakan ya ayat yang sama tapi dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Markus pasal 9 ayat 24. Ayah dari anak yang bisu tadi berteriak pada Tuhan Yesus, Tuhan, saya percaya padamu, tapi iman saya kurang. Tolonglah saya supaya lebih percaya lagi. Inilah hal yang bisa kita lakukan. Ya, kita datang dengan jujur kepada Tuhan dan minta pertolongannya atas persoalan yang sedang kita hadapi. Tuhan, tolong aku percaya kepadamu, tapi imanku kurang. Tolong aku supaya aku lebih percaya lagi. Dan ketika ini dilakukan, percayalah Tuhan akan menolongmu tepat pada waktunya. Ya, Tuhan Yesus sudah berkata bahwa tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya kepadanya. Tidak ada yang mustahil buat orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan takut ataupun khawatir akan hidup kita lagi. Badai persoalan bisa muncul, mungkin silih berganti, bukannya mereda tapi makin besar. Tetapi kita akan bisa tetap tenang kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu, ya saya menyampaikan tema firman Tuhan pada kesempatan ini, growing in faith. Bertumbuhlah dalam iman kita. Bertumbuhlah dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kalau kita ya merasa iman kita masih lemah, masih kurang? Bagaimana caranya supaya iman kita bisa bertumbuh? Ya, supaya iman kita bisa bertumbuh. Tentu kita harus membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Ya, ketika kita membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya, percayalah iman kita pasti bertumbuh. Mari kita baca satu ayat dalam Roma pasal ke-10 ayat ke-17. Roma pasal ke-10 ayat ke-17. Jadi iman timbul
dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayo kita baca lagi bersama-sama, hafalkan ayat ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, ayat ini dengan jelas menyatakan pada kita, kalau kita mau bertumbuh dalam iman, kalau kita mau memiliki iman yang makin kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Percayalah, ketika kita mendengar firman Kristus, iman kita akan timbul. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya setiap hari, ya percayalah, pertumbuhan rohanimu akan terjaga dengan baik. Membangun kekuatan rohani, membangun iman, itu secara mudah kita bisa pakai ilustrasi. Ya, ketika kita mau sehat dan kuat dalam hidup ini, secara jasmani kalau kita mau sehat, kita perlu nutrisi, kita perlu makanan, minuman yang bergizi setiap hari. Ya, apakah ada dari Bapak Ibu ya kalau makan cukup seminggu sekali? Tentu tidak ada, bukan? Bisa dibayangkan kalau Anda makan cuma seminggu sekali, Anda akan jadi kurus kering, bahkan bisa sakit. Ya, sudah lemah, tubuhnya lemes, makin kurus, sakit. Nyawa Anda bisa terancam. Demikian pula ketika kita membesarkan anak-anak kita, tidak mungkin kita memberi makan pada anak kita hanya seminggu 2 kali. Anak kita akan kurang gizi, pertumbuhannya tidak sehat, anak kita bisa bahkan sakit dan bahkan kurang makan bisa mati. Kita memberi makan pada anak kita sehari paling tidak 3 kali dengan makanan-makanan yang bergizi, sehingga anak kita bisa bertumbuh makin sehat, kuat, makin besar. Ya, kalau untuk membangun tubuh jasmani aja perlu makanan. Kalau kita mau bertumbuh rohani kita, kalau kita mau bertumbuh dalam iman, sehingga iman kita makin kokoh, makin kuat di dalam Tuhan, ada makanan rohani yang perlu kita makan tiap hari. Makanan rohani itu adalah firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 dengan jelas menyatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini kuncinya. Kalau kita mau bertumbuh dalam iman, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan sesering mungkin. Baca Alkitab yang kita miliki, baik itu Alkitab yang berupa buku ataupun Alkitab elektronik yang ada di laptop, ada di tablet apapun smartphone Anda. Baca Alkitab. Jadi dengarkan firman Tuhan. Bacalah Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kemudian selidiki, teliti, pelajari kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kemudian ketika kita menemukan ayat yang berkenaan dengan diri kita, yang membangun kita, hafalkan ayat itu. Ketika Anda menerima perkataan rema dari Tuhan, ketika Anda bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya, hafalkan ayat itu. Itu rema buat Anda. Hafalkan sampai Anda hafal. Kemudian renungkan firman itu siang dan malam. Renungkan siang dan malam firman itu, sehingga engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Bukankah di dalam Yosua pasal 1 Tuhan Yesus, Allah berkata kepada Yosua, kalau engkau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, maka perjalanan hidupmu akan berhasil dan beruntung. Siapa yang tidak mau berhasil dan beruntung? Tidak usah renungkan firman Tuhan, ya, tidak usah baca Alkitab, tidak usah mendengar firman Tuhan. Kalau Anda tidak ingin berhasil atau beruntung, Tuhan berjanji, kalau kita mau berhasil dan beruntung,
kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan dan firman-Nya setiap hari, setiap waktu, lalu bertindak, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita ada di masyarakat, ketika ada di tengah keluarga, ketika kita ada di perusahaan, di kantor, atau dimanapun aktivitas kita, lakukan firman Tuhan. Inilah kuncinya untuk kita bisa bertumbuh dalam iman, percaya kita pada Yesus Kristus. Bangun iman percaya kita kepada Tuhan. Caranya tadi, dengarkan firman Tuhan tiap hari. Bacalah Alkitab baik-baik, pelajari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Lalu ketika kita menerima perkataan rema dari Tuhan, hafalkan itu. Hafalkan itu, tujuannya supaya kita bisa merenungkan. Ya, merenungkan itu memperkatakan buat diri kita. Ya, dengan lirih ataupun di dalam hati sampai telinga kita dengar. Itu penting, terutama dalam peperangan rohani yang harus kita hadapi setiap hari. Kita perlu tahu firman Tuhan untuk digunakan sebagai pedang roh untuk melawan kuasa-kuasa kejahatan. Firman Tuhan adalah pedang roh. Ketika firman Tuhan itu kita hafalkan, ya, ketika kita menerima perkataan rema dari Tuhan, kita hafalkan firman Tuhan itu, kita siap menggunakan firman itu sebagai pedang roh untuk menghancurkan kekuatan musuh. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa jahat di udara. Roh-roh jahat di udara, iblis, setan, dan roh-roh jahat. Itu musuh kita. Itu hanya bisa dihadapi dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan yang kita perkatakan dengan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, yang jadi pertanyaan, masihkah ya diri kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya saat ini? Apakah setiap hari Anda mendengar firman Tuhan? Apakah setiap hari Anda membaca Alkitab? Apakah Anda setiap hari mempelajari Alkitab Anda? Apakah setiap hari Anda menghafal ayat firman Tuhan yang Tuhan beri? Apakah Anda belajar untuk merenungkan firman itu siang dan malam? Belajar taat melakukan firman itu? Bila jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagian besar tidak, ataupun semuanya tidak, hati-hati. Iman Anda sedang lemah, Anda tidak sedang bertumbuh, Anda sedang mengalami degradasi iman, karena Anda tidak dekat dengan Tuhan Anda. Kalau Anda mau bertumbuh dalam iman, ya, perbaiki kehidupan kita, persekutuan kita dengan Tuhan dan firman-Nya diperbaiki. Mulai dengar firman dengan tekun tiap hari ikut saat teduh pemuritan, tiap hari baca Alkitab, ikuti renungan hebat. Ya, pelajari Alkitab, firman Tuhan yang di dalamnya, ya kita teliti. Lalu ketika kita dapat rema, hafalkan, lalu renungkan itu siang dan malam. Saya yakin kalau itu kita lakukan, kita akan bertumbuh dalam iman kita di dalam Kristus. Dan ketika iman kita makin bertumbuh, makin kokoh di dalam Tuhan, masalah sebesar apapun kita akan hadapi dengan tenang, karena kita percaya kita punya Tuhan yang hebat, karena kita mengenal Dia dengan benar. Dia Allah sang pencipta alam semesta ini. Dia berkuasa atas segalanya. Dia berkuasa atas segala persoalan hidup di dunia ini, atas roh-roh jahat, atas sakit penyakit, bahkan atas alam semesta. Dia berkuasa, Dia punya otoritas, Dia berdaulat. Kalau kita mengenal Tuhan, kita yakin penuh, kita bisa berserah diri kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita bangun iman percaya kita kepada Tuhan selalu. Mari kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan,
Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah Kau berikan pada kami. Tuhan, Kau ingatkan kami pada saat ini untuk terus membangun iman kami di dalam Engkau. Kami harus bertumbuh dalam iman kami kepadamu, sehingga ketika badai gelombang masalah datang menerpa, kami tidak lagi diterpa ketakutan, kami tidak dicengkeram kekhawatiran lagi, karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Sang Pencipta alam semesta ini. Yesus Kristus Tuhan kami yang berkuasa atas segalanya, yang berdaulat atas segalanya. Dia yang kami sembah dan kami percaya. Biarlah iman kami bertumbuh sampai ke level di mana kami bisa berjalan bersamamu Tuhan, mengikuti Engkau dengan sepenuhnya, berserah penuh kepadamu sebagai murid-murid-Mu yang sejati, di mana hidup kami boleh memancarkan Engkau sendiri ke sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Bila kasih karunia-Mu mampukan kami, kasih karunia-Mu memampukan kami untuk terus bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan di saat teduh pemuritan saat ini. Engkau akan menolong, menambahkan kasih karunia-Mu, berkat-berkat-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka pun boleh menjadi berkat buat sesama mereka, dimanapun mereka Engkau tempatkan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mengikuti saat teduh pemuritan saat ini, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam urusan mendidik anak, membesarkan anak-anak, dalam segala urusan di bangsa negara, dimanapun. Tuhan menyertai kami semua.
Yang sakit biarlah Engkau jamah kuasa-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Yang dalam persoalan biarlah Engkau tumbuhkan iman mereka, supaya mereka boleh percaya penuh kepadamu, mengikuti tuntunan-Mu untuk menang atas segala persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami akan jalani hari ini bersama-sama dengan Engkau. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa kembali di saat teduh pemuridan besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.